Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah saat ini seolah kalah cepat dengan persebaran virus corona. Setidaknya ada 4 varian virus corona yang menjadi perhatian WHO dan ada di Indonesia saat ini. Namun yang paling meresahkan adalah varian Delta yang juga menghantam India sangat keras. Dalam konferensi pers hari ini, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahkan mengatakan varian Delta tidak bisa dikendalikan. Kita bahas malam ini bersama narasumber yang bergabung secara virtual. Yang pertama saya sapa dulu Profesor Herawati Sudoyo PhD, Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Bidang Penelitian Fundamental. Prof. Hera, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Prof sudah bergabung malam hari ini. Saya juga menyapa Dr. Fathia Izbania, dokter spesialis paru RSUP Persahabatan. Dr. Fathia, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih dokter, sehat-sehat semua. Saya harapkan ibu-ibu sekalian. Saya ke Prof. Hera terlebih dulu Prof. Tapi sebelum kita menjelaskan itu, saya ingin memberikan gambaran dulu sebenarnya. Ada paling tidak ada 4 varian virus baru virus corona yang kemudian diprediksi sudah ada di Indonesia. Saya bacakan di sini diantaranya yang pertama adalah Alpha, asalnya dari Inggris, diketahui September 2020, 43 hingga 90% lebih menular. Kemudian Beta ada potensi menimbulkan gejala berat, kemudian ya, ini diulang lagi Alpha. Alpha juga bisa menimbulkan gejala berat. Berikutnya kita lihat Beta. Oke, ini dia Beta dari Afrika Selatan, Mei 2020, potensi menimbulkan gejala berat juga ada. Yang berikutnya kita lihat. Ya, yang berikutnya kita lihat Gamma dari Brazil, November 2020. Cenderung kebal dengan pengobatan COVID-19. Kemudian yang terakhir adalah Delta. Ya, kita lihat Delta. Ditemukan di India Oktober 2020, 30 hingga 100% lebih menular daripada Alpha. Dan potensi peningkatan risiko adalah 2 kali daripada Alpha. Prof. Hera, berikan penjelasan kepada kami yang awam ini seperti apa sebenarnya karakteristik penyebaran varian baru virus corona yang ada di Indonesia. Kalau tadi di konferensi pers disampaikan sekitar 97% yang menyebar dengan cepat di Indonesia saat ini adalah Delta. Apakah benar seperti itu, Prof? Saya kira apa yang telah disampaikan pada konferensi pers itu benar ya. Tadi Mbak Putri menyebutkan bahwa ada varian Alpha. Nah, varian Alpha yang dari Inggris itu kita tahu sebenarnya sudah menyebabkan penyebaran yang jauh lebih menular. Dalam arti bahwa dia itu menyebabkan ikatan ke reseptor sel manusia itu sangat-sangat kuat. Itu 40-70% daripada yang lain. Sedangkan yang varian Delta itu 40% lebih daripada lebih cepat dan lebih menyebar daripada varian Alpha. Jadi kita bisa melihat bahwa memang virus yang untuk varian Delta ini memang memiliki sifat transmisi yang jauh lebih cepat daripada yang lain-lainnya. Prof, bisa digambarkan tidak? Katakanlah satu orang yang terpapar Delta, lalu bisakah dikatakan dia bisa memaparkan itu, menulari berapa orang gitu misalnya? Nah, sebenarnya kan yang kita harus lihat adalah berapa banyak sekarang ini varian Delta yang ada di Indonesia, supaya teman-teman para epidemiolog itu bisa memperkirakan atau kita berdasarkan data-data itu memperkirakan bagaimana proses penyebaran itu dari satu orang ke berapa orang sehingga terjadi begitu. Oke, baik. Saya ke Dr. Fathia sekarang. Gejala varian Delta, terutama varian Delta, yang dokter selama ini atau katakanlah selama 3 hingga 2 bulan terakhir ini dokter temui, apakah ada gejala khusus dan apa yang harus diwaspadai sekarang? Ya, terima kasih. Jadinya memang gejala Delta ini memang berbeda dari varian terdahulu awal-awal kemarin. Berdasarkan penelitian dari Inggris, Zoe Symptoms, dan dasar pengamatan saya juga, jadinya varian Delta ini memiliki karakteristik presentasi klinis yang sedikit berbeda
yang agak berbeda dengan yang dulu. Sekarang lebih dominan adalah sakit kepala, Oke. tenggorokan, dan demam. Jadinya ini untuk jadinya anaknya atau kehilangan hidup, usia, kehilangan berkurang itu tidak banyak seperti yang sebelumnya. Walaupun juga ada gejala-gejala lain, yaitu nyeri-nyeri otot, ya, dan lain-lain, yang seperti varian yang sebelumnya. Oke. Prof. Hera, betulkah varian Delta ini lebih sulit terdeteksi, Prof? Saya kira pernyataan itu tidak terlalu benar ya, karena deteksi yang harus kita lakukan adalah dengan whole genome sequencing. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah kita harus merunut seluruh informasi genetik dari virus. Nah, tentu saja tidak semua institusi yang dapat melakukannya. Paling tidak ada 19 lembaga penelitian, universitas bekerja keras untuk mencari virus-virus yang beredar di Indonesia. Nah, itu mungkin yang dimaksud dengan apakah itu sulit atau tidak dalam arti untuk melakukan atau mencari varian Delta ini. Kalau misalnya dilihat dari data yang tadi saya himpun, yang lebih mungkin untuk memberikan dampak berat bagi tubuh adalah varian Alpha ini. Sedangkan kalau Delta penyebarannya cepat tapi cenderung lebih ringan. Bisakah diberikan kesimpulan seperti itu, Prof. Hera, atau tidak? Atau bagaimana? Ya, kalau kita memberikan kesimpulan, itu adalah kesimpulan yang berdasarkan bukti-bukti dalam arti bahwa kita telah melakukan studi. Sehingga kita berani membuat kesimpulan seperti itu. Sampai sekarang ini sebenarnya belum pernah ada atau studi yang definitif yang menyatakan bahwa varian Delta itu akan menyebabkan tingkat keparahan yang jauh lebih tinggi. Oke, baik. Saya ke Dr. Fathia lagi. Dokter, kalau misalnya dari pasien yang dokter temui di RSUP Persahabatan, seberapa besar dampak varian Delta jika diderita oleh satu orang lalu melebar atau meluas ke samping-sampingnya? Katakanlah kita sekarang banyak klaster keluarga, apakah memang salah satu penyebabnya adalah adanya varian Delta ini? Ya, jadinya memang berbeda dengan yang dulu-dulu ya. Dulu-dulu awal pandemi klasternya berbeda ya. Misalnya kita sudah ada klaster pasien dokter, lalu klaster ke perkantoran, dan sekarang ini yang lebih masif lagi yaitu klaster keluarga. Sebetulnya semua varian bisa terjadi pada semua tingkatan klaster tersebut ya. Tapi yang saat ini memang hampir 80% saat Indonesia sudah didominasi oleh virus Delta ini. Dokter Fathia, pertanyaan yang sama tadi seperti yang saya tanyakan kepada Prof. Hera. Betulkah kemudian yang ketika Delta ditemui, Anda tadi sudah menyampaikan beberapa karakteristik gejalanya secara fisik, kemudian tidak terlalu berbahaya, hanya penularan yang lebih cepat dibandingkan varian Alpha yang dikatakan berdasarkan studi di CDC dan juga di Inggris, sudah dikatakan akan lebih memberikan dampak lebih buruk. Ya, jadinya memang varian Delta ini dia transmisinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan varian Alpha. Nah, apakah lebih berat? Data-data tersebut memang lagi sedang diteliti. Tapi sebuah penelitian dari Skotlandia yang diterbitkan di Lancet mengatakan bahwa 85% orang yang terkena varian Delta ini akan dirawat inap. Ya, dirawat inap bukan berarti mortalitasnya tinggi ya, tapi dirawat inap, terutama pada pasien-pasien yang tidak divaksinasi. Ya memang untuk varian Delta ini saat ini lebih terlihat ya anak-anak dan dewasa muda dan dewasa, terutama kelompok tersebut belum sempat dilakukan vaksinasi semasif yang usia lanjut. Oke, menarik. Saya akan dalami lagi soal itu, terutama berkaitan juga dengan meningkatnya kematian di usia muda
yang beberapa saat lalu kami juga sudah pernah membahasnya, dan apakah itu juga merupakan dampak dari varian Delta ini? Kita sekarang jeda dulu, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya akan kembali ke Prof. Hera dulu. Kita masih membahas soal varian virus corona yang ada di Indonesia. Salah satunya varian Delta yang saat ini juga dinilai agak sulit dikendalikan. Prof. Hera, selain varian Delta ini sebenarnya apakah ada lagi varian lain yang harus diwaspadai oleh Indonesia saat ini? Saya mengutip pada pernyataan Anda, ada juga varian yang asli Indonesia yang juga tidak kalah berbahaya. Saya sebenarnya tidak pernah bilang varian asli Indonesia, tetapi varian yang memang ditemukan di Indonesia. Karena kita belum menemukan varian-varian tersebut di tempat lain. Nah, tapi varian tersebut itu tidak masuk dalam varian of concern. Cuma dia masuk dalam suatu label dari WHO yang namanya peringatan untuk pemantauan lebih lanjut. Nah, varian ini sebenarnya itu B14662 itu sudah lama kita miliki, gitu ya, sudah lama kita miliki, dan dia sudah tersebar kurang lebih di 22 provinsi. Tetapi data terakhir per 15 Juli itu sudah memberikan gambaran bahwa semua varian lain itu sudah tergantikan oleh varian Delta. Jadi menurut saya yang kita harus concern itu tetap varian Delta. Karena yang tadi namanya peringatan untuk pemantauan lebih lanjut dari WHO, kalau dia kemudian tidak menyebabkan kejadian yang luar biasa misalnya, maka itu akan hilang label itu. Dia itu sama sekali tidak mendapatkan yang namanya varian of concern dan sebagainya. Prof. Hera, seberapa efektif vaksin yang saat ini sudah didapatkan oleh sebagian masyarakat Indonesia untuk melawan varian Delta ini, Prof? Kita tahu ya bahwa efikasi dari vaksin yang kita peroleh itu kan memang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan messenger RNA vaksin. Ya, jadi itu juga menjadi suatu hal yang mungkin menjadi pertimbangan mengapa diperlukan juga booster, jadi yang ketiga. Saya kira itu kan arah situ ya pertanyaannya. Yang kemudian rencananya pertama kali akan diberikan kepada tenaga kesehatan itu kan ya, Prof, ya, oleh Kementerian Kesehatan. Baik, saya ke Dr. Fathia. Dr. Fathia, menyambung yang tadi sempat Anda sampaikan terkait dengan gejala dan apa yang dialami oleh mereka yang terinfeksi varian Delta yang saat ini fatal adalah kematian di usia muda juga meningkat. Anda juga melihat itu di RSUP Persahabatan, jadi beberapa kasus yang sudah ramai juga diperbincangkan, banyak disampaikan di beberapa artikel, tanpa gejala, kemudian 1, 2, 4 hingga 5 hari perburukan terjadi dan sangat cepat hingga akhirnya meninggal dunia. Dan itu memang bisa terjadi karena varian Delta ini, dokter? Ya, jadinya karena memang sekarang yang mendominasi di Indonesia adalah varian Delta, jadinya bisa kemungkinan disebabkan oleh itu. Tapi gejala-gejala perburukan itu bukan hanya dipunyai oleh varian Delta, juga oleh varian-varian yang sebelumnya. Semua jadinya perburukan yang tiba-tiba itu bisa terjadi saja. Lalu apa yang harus kami waspadai sekarang, dokter? Ya, jadinya yang harus diwaspadai adalah satu, mencegah supaya penyebaran virus ini tidak menjadi lebih masif lagi. Ya, protokol kesehatan, patuhi PPKM yang darurat yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Tapi tetap protokol kesehatan dan jangan lupa vaksinasi. Begitu juga dengan vaksinasi. Prof. Hera, apa yang harus sekarang warga perhatikan berkaitan dengan banyaknya varian? Kemudian varian Delta saat ini juga diduga sudah bermutasi lagi. Anda tadi mengatakan ada beberapa varian Delta dan turunannya.
Bukan ya. Jadi itu bukan turunan dari varian Delta, tetapi suatu hal yang lain yang memiliki mutasi sendiri. Ya, saya kira apa yang kita lakukan, saya setuju sekali dengan Dr. Fathia. Kalau tadi dikemukakan misalnya prokes dilihat dari sudut, saya tetap aja bilang 3M, dan kemudian turunannya mau jadi 6M, tapi yang 3T-nya itu justru yang menurut saya menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting dalam penanganan varian ini. Makin banyak kita kita periksa, itu akan makin tahu kita apa-apa saja yang ada di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap penanganan penyakit. Dan tadi juga misalnya Dr. Fathia mengemukakan bahwa banyak sekali misalnya anak-anak, kita lihat sendiri dari jumlah banyak ya yang Delta yang ada di Indonesia, itu kita bisa melihat banyaknya anak muda, jadi dari 21 tahun sampai 40, dan kemudian anak-anak di bawah 10 tahun. Jadi kelihatannya itu sesuai dengan bagaimana yang terjadi di lapangan. Oke, baik. Dokter Fathia, untuk mereka yang saat ini sedang isolasi mandiri, dokter tadi sudah mengatakan perburukan yang cepat itu tidak hanya terjadi di varian Delta, tapi juga varian-varian yang lain. Jadi apa yang harus secara spesifik diperhatikan oleh mereka yang saat ini sedang berjuang? Ya, maksudnya yang sedang isolasi mandiri. Betul, isolasi mandiri. Ya. Pantau diri sendiri, bagi mereka yang sedang isolasi mandiri, jangan berkecil hati. Dengan kekebalan, dengan daya tubuh yang baik, akan segera sembuh. Minum obat yang sudah diberikan oleh dokter, makan makanan yang bergizi, obati penyakit penyerta yang ada, dan yang satu lagi penting, tetap berpikir positif. Oke, dokter, dengan adanya beberapa varian ini, tadi juga ada salah satunya yang cenderung kebal dengan pengobatan COVID di sini disampaikan, katanya gamma. Apakah ada treatment khusus kemudian yang akan diambil oleh tenaga kesehatan untuk memantau atau mengobati mereka yang diduga terpapar varian Delta ini, dokter? Ya, jadinya sampai saat ini memang belum ada obat-obatan yang spesifik untuk COVID-19. Ya, memang beberapa obat yang saat ini disarankan oleh WHO, yaitu Favipiravir dan Remdesivir untuk yang kasus yang sedang berat, dan pemberian kortikosteroid untuk kasus yang sedang yang berat. Hanya itu saja. Oke, artinya hanya kembali mengobati gejalanya gitu ya, dok ya? Ya, tapi ingat, mengobati itu dalam pandemi itu merupakan suatu pilihan yang terakhir. Ya, yang paling penting adalah mencegah supaya jumlah kasus tidak semakin naik. Itu karena kenapa? Kami para tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan memiliki keterbatasan juga, ya, baik pun jumlah maupun tenaga. Yang tidak enak dalam suatu pandemi adalah dalam jumlah pasien dalam jumlah yang besar, sedangkan fasilitas yang tidak terlalu banyak. Oke, baik. Dokter Fathia, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Prof. Hera, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung memberikan penjelasan kepada kami lebih gamblang lagi apa yang betul-betul saat ini kita sedang hadapi bersama-sama. Terima kasih banyak Prof. Hera. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Dokter Salam Fathia, sehat. terima kasih. Sehat selalu.